Selamat pagi Bu Erija dan teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan ekonomi negara Indonesia pada masa reformasi. Setelah terjadi berbagai guncangan di tanah air dan berbagai tekanan rakyat pada Presiden Soeharto, akhirnya pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto ini akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden Indonesia yaitu B.J. Habibie. Dan peristiwa ini menandai dengan berakhirnya zaman Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Dan saat itu untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah akhirnya membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau yang dapat disingkat sebagai BPPN, dengan tujuan memperbaiki perekonomian Indonesia yang terpuruk. Dan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang terpuruk, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan di masa ini juga diberi kebebasan untuk berpendapat. Karakteristik perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Jadi, dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia lebih baik dan kondisi perekonomian lebih mengarah kepada perbaikan, diantaranya itu PBB yang mulai positif, lajunya inflasi, dan tingkat suku bunga yang lebih merendah sehingga kondisi moneter dalam negeri juga mulai stabil. Yang kedua, stabilitas keamanan juga nggak mencapai ancaman yang serius yang meningkatkan country risk. Yang ketiga, sayangnya kondisi perekonomian Indonesia cenderung lebih buruk dibandingkan pada masa transisi, yaitu di mana antara lain seperti country risk yang semakin besar, IHSG yang menunjukkan pertumbuhan negatif, dan juga nilai tukar rupiah yang semakin merosot. Pemerintahan B.J. Habibie. Masa perekonomian B.J. Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan dana moneter konvensional untuk membantu dalam proses pemulihan. Dan B.J. Habibie berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dolar yang masih bertukar antara 10 sampai 15 ribu rupiah. Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Laju pertumbuhan PDM mulai positif walaupun tidak jauh dari 0%. Dan pada tahun 2000, proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Yang kedua, inflasi dan tingkat suku bunga atau yang dapat disingkat sebagai SBI juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter dalam negeri sudah mulai stabil. Dan yang terakhir, hubungan pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Abdurrahman Wahid dengan IMF sudah tidak baik. Pemerintahan Megawati. Yang pertama meminta penundaan utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Group ketiga dengan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang kedua, kebijakan privatisasi BUMN, berdirinya KPK, dan yang terakhir, meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan seperti nilai tukar mata rupiah yang lebih stabil, namun pada Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain. Sekian dari saya, terima kasih.